Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi akhbiru Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Kita masih di masalah yang kelima di antara prinsip jahiliyah adalah al-ightirar bil aktsar. Mereka tertipu dengan banyaknya orang. Mereka mengukur kebenaran dengan banyaknya pengikut, dengan banyaknya orang yang beramal. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan wa qalilun min ibadi syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan orang itu tidak berilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu taat kepada kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya banyaknya orang bukanlah tolak ukur kebenaran. Tapi al-haq itu adalah ma wafaqa dalil. Apa yang mencocoki dalil dari Al-Quran dan sunnah yang mencocoki syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang menunjukkan bahwasanya banyak sedikit itu bukan tolak ukur kebenaran. Yang namanya kebenaran itu adalah yang mencocoki syariat. Hadis yang masyhur yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam dimulai dengan asing, dari 1, 2, puluhan, dan itu pun mereka mendapatkan berbagai macam tantangan, siksaan asing. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing. Kama bada'a, sebagaimana dimulainya.
Sebagaimana rahimahullahu taala menerangkan dalam syarah Sahih Muslim, tidak mesti asing di sini jumlahnya 1, 2, 3 sebagaimana dulu. Tetapi maksudnya bisa jadi, kata beliau, bisa jadi itu qillah, sedikit, yakni nisbiyah dibandingkan dengan sejumlah umat di dunia. Ya, di zaman Rasul mungkin ribuan. Di zaman sekarang jutaan muslimin. Tetapi dibandingkan kuffar sedikit. Apalagi ahlu sunnahnya. Kata beliau rahimahullah, qad yuradu biha, bisa jadi dimaksud dengan di sini adalah al-qillah an-nisbiyah. Al-qillah nisbiyah. Jadi sedikit asing dibandingkan banyaknya orang-orang kafir, orang sesat. Ada satu ini hadis terkait dengan pembahasannya di akhir majlis. Kita baca dulu. Kata beliau rahimahullah, wa dzalika hina yakthura asy-syarru wal fitanu wad dhalal. Kembali asingnya Islam itu ketika banyaknya kejelekan, fitnah-fitnah dan kesesatan. Fala yabqa 'alal haqqi ila ghuraba minan nas wa nuza'i qabail. Sehingga tidak ada lagi yang ada di atas al-haq kecuali orang-orang yang asing di tengah-tengah manusia, orang-orang yang terkucilkan dari kabilah-kabilahnya, suku-sukunya. Yusbihuna ghuraba fil mujtama' al-bashari. Mereka menjadi asing di tengah-tengah masyarakat manusia. Kenapa? Ditamasukihim bil Islam as-sahih. Karena mereka berpegang teguh dengan Islam, dengan sunnah. Ya. Mereka pun asing di tengah-tengah manusia. Ini. Kapan saya untuk ghariban? Kapan akan kembali asing? Ini. Yaitu ketika banyaknya asyar, banyaknya fitan, banyak sesatan. Ya. Ketika sebagian besar manusia ada yang tasyabbuh bil kuffar, sebagian manusia ada yang terkena fitnah, ya, bid'ah, sebagian manusia terkena fitnah orientalis, sehingga mereka-mereka yang di atas istiqamah itu asing di tengah-tengah masyarakat manusia. Ini termasuk alamun min a'lamin nubuwah, tanda di antara kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita menyebutkan hadis ini di antara tanda kenabian karena waqa'a kama akhbarahu sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberitakan berita masa akan datang dan terjadi. Demikian keadaannya. Orang-orang istiqamah asing di masyarakatnya. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala war rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itha wal 'alamu kulluhu yamuju fil kufri wad dhalal. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi, sebagai rasul dalam keadaan alam semuanya tenggelam dalam kekufuran, kesesatan. Wada'an nas, beliau pun mengajak manusia, mendakwai manusia. Fastajaba lahu ar-rajulu war-rajulan, maka mengikuti dakwah beliau 1-2 orang. Ini keterasingan di awal. Bada'al Islamu ghariban. Ini di awal-awal dakwah beliau yang ikut 1-2
ila an takatsaru, sehingga akhirnya banyak umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun nanti mereka kembali asing, yakni orang-orang yang benar-benar di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Kata Syekh Hamid At-Tuwaijir rahimahullahu taala, punya tadi saya lihat, saya baca sedikit, ada kitab beliau bagus, judulnya Ghurbatul Islam. Syekh Hamid At-Tuwaijir rahimahullahu taala. Ibnu Taimiyah punya kitab khusus syarah hadis ini, syarah Badal Islamu Ghariban wa Sa'ul Ghariban. Ini hadis beliau, hadis Ghuraba, ada punya syarah Ibnu Taimiyah. Kemudian Syekh Hamid At-Tuwaijir rahimahullah punya kitab juga judulnya Ghurbatul Islam. Ya, apa makna gurbah? Apa sebab-sebab gurbah? Boleh sebutkan di situ dalam kitab, masyaallah. Kata beliau intinya tadi awalnya sedikit, kemudian akhirnya menjadi banyak, kembali menjadi sedikit. Itu kapan? Ya, ketika mereka mulai banyak meninggalkan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebab dua. Ada yang meninggalkan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sebab syahwat, dan ada yang kena subuhat. Akhirnya ahlu istiqamah tinggal sedikit. Karena kebanyakan mereka yang muslimin ada yang menyimpang karena syahwat, ada yang kena subuhat. Sehingga ahlu istiqamah tinggal sedikit. Itu maksud beliau rahimahullah di kitabnya Ghurbatul Islam. Sehingga sedikit, banyak sedikit lagi ketika banyak muslimin terkena syahwat dan subuhat. Sehingga al-haq qalil. Kata beliau, wa kanat Quraisyun wa kanat al-jazirah kulluha wa kana al kulluhu ada dolal. Dulu orang-orang Quraisy, bahkan seluruh jazirah, semua alam dalam kesesatan. Wa rasul wahdahu yad'un nas. Beliau sendiri rasul yang menyeru manusia kepada Islam. Walladzina taba'uhu qalilun binisbati lil alam. Ya, dan orang yang mengikuti beliau itu sedikit dibandingkan alam yang ada. Ini nisbiyah. Mungkin dulu ribuan dibandingkan sekian orang. Ya, sekarang jutaan tapi bandingannya miliaran. Tetap sedikit. Ya. Kata beliau, kesimpulan ini, bab ini, nanti kita akhirkan hadis itu tadi, kita pembahasannya. Kata beliau, fal ibratu laysat bil kasrah. Kesimpulannya, yang menjadi tolak ukur menilai kebenaran itu bukan banyaknya yang ikut, bukan banyaknya yang beramalkan. Al ibratu bis sawabi wa isabatil haqq. Yang menjadi tolak ukur itu adalah kebenaran, tepat, sesuai dengan al-haq, Al-Quran dan Sunnah. Naam, betul kata beliau. Idza kanatil kasrah 'ala as-sawabin fa hadha thayyib. Betul kata beliau, kalau banyak dan di atas kebenaran itu bagus. Walakin, tetapi sunnatullah jalla wa ala, sudah menjadi sunnatullah jalla wa ala annal kasrah takun batil. Bahwasanya banyak itu di atas kebatilan. Wa ma aktsarun nas walau harasta bi mu'minin. Alangkah banyaknya manusia. Ya, kalau kamu benar-benar menginginkan mereka semua beriman, ya, manusia-manusia yang jelek itu lebih banyak. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka sabilillah. Itu intinya, bahwasanya menilai benar salah itu dengan dalil. Kalau sesuai dengan dalil, Al-Quran Sunnah itu yang benar. Dan jangan menilai dengan banyak sedikit yang mengikut, banyak sedikit yang mengamalkan. Terkait hadis Yohan bin rahimakumullah, disebutkan Al-Imam Al-Qadiyat rahimahullahu ta'ala, bada al-Islamu
ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Kata beliau, wa zahirul hadis al-umum. Zahir hadis itu umum. Wa anal Islam bada'a fi ahadin nas wa qillatin. Bahwa Islam itu dimulai pada beberapa orang manusia saja. Tadi Abu Bakar, iya. Kemudian beberapa orang sahabat, Ali yang kecilnya, Khadijah, beberapa orang. Baru kemudian menjadi banyak-banyak. Qala thumma intashara wa dhahara. Kemudian semakin banyak berkembang, iya, di zaman khalifah. Semakin nampak kekuatan kaum muslimin. Thumma sayalhaquhu naqas. Kemudian akan berkurang. Hatta la yabqa illa fi ahadin nas wa qillatin. Kata beliau, sehingga tidak ada yang di atas Islam yang sahih, tidak ada yang di atas Islam yang sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali pada beberapa gelintir manusia, pada kelompok kecil manusia. Karena pasti akan terus ada. Iya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. Itu sedikit mulainya, kemudian banyak, kemudian akan kembali sedikit. Kapan tadi? Saya pernah sebutkan kata Syekh Hamad At-Tuwaiji rahimahullah, ini ketika mereka tergelincir dari fitrahnya dengan sebab syahwat dan syubhat. Lebih jelas lagi disebutkan oleh Imam Abu Bakar At-Tusi rahimahullahu taala. Kata beliau, wa mana hadza? Mana hadis ini, kata beliau, lamma jal Islam fakana ar-rajulu idza aslama fi qabilatihi ghariban mustakhfiyan bi islamihi. Qad jafahu al-ashiratu fa huwa bainahum dhalilun khaif. Mana hadis ini, kata beliau, ketika datang Islam di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka seorang yang masuk Islam itu di kabilahnya menjadi orang asing. Dia menyembunyikan keislamannya, dia disikapi oleh keluarganya, sehingga dia pun menjadi orang yang dzalil, yang hina di antara mereka. yakni dihinakan oleh kaumnya, dikucilkan oleh kaumnya, oleh kabilahnya, dan khaif, dalam keadaan takut. Itu di awal-awal Islam. Sehingga sebagian mereka bahkan sampai disiksa, bahkan dibunuh. Qala, ini saya sebutkan tadi, kata Imam At-Tusi rahimahullah, thumma ya'udu ghariban, kemudian nanti akan menjadi asing lagi. Kapan? Likathrati ahlil ahwa al-mudillah wal madahib al-mukhalifah. Kemudian nanti akan kembali sedikit. Kapan? Ketika banyaknya ahlul ahwa mulai mengikut Syiah, mengikut Khawarij, mengikut Qadariyah, Mu'tazilah, Sufiyah, Orientalis, Aqlani, mulai banyak ikut mengikuti mazhab-mazhab yang menyelisihi Ahlus Sunnah. Sehingga kata beliau, kata Imam At-Tusi rahimahullah, hatta yabqa ahlul haq ghuraba finnas, sehingga ahlul haq yang benar istiqomah di atas jalan Rasul menjadi asing di tengah-tengah manusia. Kenapa? Banyak sudah di atas mengikuti fikrah bid'iyah. Ada yang ikut Sufi, ada yang ikut Khawarij, ada yang ikut Aqlani, ada yang ikut macam-macam. Sehingga ahlul haq yang benar hak asing di tengah-tengah mereka.
Kenapa kata beliau? Liqillatihim. Karena sedikitnya mereka dibandingkan ahlul ahwa wal bidah, orang yang sesat dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa khawfihim ala anfusihim. Ini mana hadis ini disebutkan Imam Tutusi rahimahullahu ta'ala. Berikutnya, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, kata beliau, badal islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada. Kata beliau, ama innahu ma yadhhabul Islam. Ketahuilah, yang hilang itu bukan Islamnya. Ma yadhhabul Islam. Islam tidak hilang. Masih banyak yang mengaku Islam, muslimun. Walakin yadhhabu ahlus sunnah. Tapi yang mulai berkurang itu adalah hilang ahlus sunnahnya. Kenapa tadi? Masing-masing banyak orang ikut firqah-firqah yang sesat. Walakin yadhhabu ahlus sunnah. Hatta ma yabqa fil baladi minhum ila rajulun wahid. Sehingga tidak ada lagi di satu negeri kecuali tinggal satu orang. Di kampung ini satu orang, di sana satu orang. Kenapa? Karena kebanyakan di kampungnya di atas fikrah mudillah, di atas pemikiran firqah-firqah yang menyesatkan. Ini kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Yang berikutnya, berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, kata beliau, istausu bi ahli sunnati khaira. Terimalah wasiatku agar kalian berlaku baik kepada ahli sunnah. Istausu bi ahli sunnati khaira. Kenapa kata beliau kita harus menerima wasiat beliau untuk berbuat baik, laku baik, bersikap baik kepada sunnah, kata beliau, fa innahum ghuraba, karena mereka lah orang-orang yang asing. Iya, mereka di atas istiqamah, di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka billah rahimakumullah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berikan nasihat kepada kita ketika kita tahu bahwasanya sunnah itu ghuraba, sedikit dibandingkan ahli batil. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya ahli sunnah taraffaqu rahimakumullah fa innakum min aqallin nas. Ya, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, wahai ahli sunnah taraffaqu, hendaknya kalian saling berlaku lembut, bersikap lembut sesama kalian. Jangan kaku, jangan kasar. Saya lembut di antara kalian. Rahimakumullah. Fa innakum min aqallin nas. Karena kalian itu adalah orang yang tersedikit. Ini rahimakumullah. Ya. Poin yang ke 6. Dalam rangka mengamalkan wasiat Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya para ulama kita ikhwan rahimakumullah seringkali memberikan wasiat, nasihat kepada kita untuk ta'akhi, menjaga persaudaraan, menjaga ukhuwah di antara kita. Di antaranya yang tidak bosan beliau terus memberikan wasiat kepada abna'u. Ada Asy-Syaikh Rabi'ah hafizahullahu ta'ala. Seringkali dalam muhadarah, dalam nasihat ketika kita daurah memberikan wasiat demikian. Di satu
wasiat beliau Asy-Syaikh Al-Walid hafizahullah ta'ala Syarabi hafizahullah ta'ala berkata, kata beliau, "Tsumma unabbihukum ya ikhwah ila amrayn." Kemudian aku ingatkan kalian wahai ikhwah kepada dua perkara. Awal yang pertama adalah kata beliau at-ta'akhi baina ahli sunnati jami'an. Untuk terus bersaudara, menjaga persaudaraan di antara ahli sunnah semuanya. Faya ayuhas salafiyun, wahai as-salafiyun, kata beliau, buthu ma bainakum ruhal mawaddah wal ukhuwah. Tebarkan di antara kalian ruh kasih sayang dan ukhuwah persaudaraan. Wa haqqiqu ma nabbahana ilaihi Rasulullah sallallahu, dan wujudkan, tahqiq, wujudkan oleh kalian apa yang telah diingatkan Rasul SAW kepada kita. Apa itu? Untuk mewujudkan apa yang kata Rasul SAW, min annal mu'minin kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Mukmin itu seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Wa nahu mu'min itu kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Idza ishtaka min hudun, jika satu anggota tubuh sakit, tada'a lahu sairul jasad bil humma was sahar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, kunu hakadha ya ikhwah. Jadilah seperti itu ya ikhwah, yakni terus menebarkan kasih sayang bersaudara antara kalian. Wujudkan benar-benar kita ini satu bangunan yang saya menguatkan. Wujudkan kita seperti satu jasad, yang saling merasakan kesusahan yang lain, kesulitan yang lain, ada kepedulian. Kata beliau, ibta'idu an awamilil furqah, fa innaha wallahi syarrun khatirun wada'un wabil. Dan kata beliau, jauhi faktor-faktor penyebab perpecahan, karena sungguh perpecahan itu demi Allah adalah kejelekan atau kerusakan yang sangat berbahaya dan penyakit yang sangat dahsyat. Ini yang saya bacakan dari Qur'anul Rahiman rahimakumullah, yang perlu kita ingat. Sebab di antara sekian sebab yang kadang menyeret kita untuk terjatuh ke dalam furqah dan amil ma'al furqah adalah ad-dunya. Ad-dunya. Makanya dalam hadis yang masyhur, kita hafal, la tahasadu wala tabaghadu wala tanajashu wala tadhalamu wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslim ahul muslim. Sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk menjadi bersaudara, wa kunu ibadallah ikhwana. Boleh sebutkan awalnya perkara-perkara yang bisa merusak ukhuwah ini.
tabaghut, saling benci. Tanajash, saling merugikan dalam masalah harta dunia. Najash. Tadabaru, saling membelakangi, tidak ada kerukunan. Ya, gampang meninggalkan yang lainnya. Saling menzalimi. Maka rahimakumullah, kita ingat dua yang membahayakan kita dari ukhuwah kita. Ya, al-mal wajah. Ma dhi'bani jai'an ursila fi ghanamin, ya, bi afsadalaha min hirsil mal amri alal mal wa jahli dinihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dua serigala yang lapar yang dilepas di segerombolan sekelompok kambing-kambing lebih merusak kambing-kambing tersebut, memakannya, menerkamnya, memangsanya. Mungkin dalam keadaan lapar keduanya ada kambing, bisa diterkam, dibunuh, dimangsa. Tapi itu kata Rasulullah SAW tidak lebih merusak dibandingkan kerusakan ditimbulkan oleh hirs, tamaknya seorang kepada harta dan kekuasaan terhadap agamanya. Tabrak sana sini. Iya. Yang penting dapat harta dan dapat kedudukan. Walaupun mengorbankan agamanya, mengorbankan ukhuwahnya. Karena al-mal wajah. Rahimakumullah. Sudah saya sering sebutkan bagaimana salaf sangat menjunjung tinggi ukhuwah al-imaniyah. Sampai-sampai kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, ikhwani agla alayya min ahli. Teman-temanku yang di atas sunnah dan istiqamah itu lebih berharga bagiku dibandingkan keluargaku yang tidak kenal sunnah, tentunya tidak atas istiqamah. Kenapa? Karena ikhwani, teman-temanku itu yudzakiruni bil akhirah. Kalau dia ingatkan aku, ingatkan tentang akhirat. Di antara bukti bagaimana salaf sangat menjunjung tinggi, menjaga ukhuwah persaudaraan, Hasan al-Basri rahimahullahu taala siap untuk tanazul, siap untuk turun dari kekhalifahan, menyerahkannya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu untuk menjaga jam'u kalimah di antara kaum muslimin. Serahkan kekuasaan, bukan hanya sedikit harta, bahkan kekuasaan diserahkan untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Nah, jadi rahimakumullah, jangan sampai kita merusak ukhuwah dengan sebab mencari kedudukan dan harta. Itu yang saya ingin ingatkan. Dan yang kedua yang saya ingatkan, rahimakumullah, masalah nikmat. Saya cari waktu yang tepat, mungkin sekarang mudah-mudahan waktu yang tepat. Karena intinya buat aba-aba. Sekarang masalah banyak. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di satu ucapan beliau, kata beliau, nikmat itu ada 3. Ada nikmat yang telah lewat dan seorang merasakannya.
Ada nikmat yang nikmat akan datang, muntazarah. Yang seorang mengharap-harapkannya, ingin dapat nikmat tersebut. Di dunia mungkin dia berharap ingin memiliki anak yang saleh. Dia ingin mendapat kehidupan yang baik, tenang, tentram, mawaddah, warahmah. Di surga nanti mungkin dia ingin, dia harap nanti dapat surga, itu nikmat muntazarah diharapkan.